ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halaman 26. Halaman 26. Li salamatid dunya khisalun arba'un Wabhun li jahlil qawmi man'uka tajhala wa takuna min saybil anasi asian wali saybi nafsika lil anasi bazila. Untuk keselamatan dalam dunia itu ada 4 perkara. Yang pertama, engkau ampuni kesalahan orang. Bila orang salah dengan kita, ampuni, maafkan. Yang kedua, engkau jauhi berbuat kesalahan dengan mereka. Selamat di dunia dan akhirat. Kesimpulannya, bila orang salah jangan diperbesar, maafkan. Man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu azabahu. Siapa yang dapat menahan marahnya, maka Allah tahan daripadanya azabnya. Orang ini mestinya diazab Allah, tapi karena dia menahan marah, bisa memaafkan, maka Allah tahan azab untuknya. Maka itu bila orang salah, jangan diperbesar. Mungkin ini jalan untuk kita selamat daripada azab Allah. Jadi proyek ganal. Kalau orang tuh buat salah dengan kita, itu proyek ganal, aset mahal. Bila sabar, maka Allah tahan pula azab untuk kita. Yang nyaman itu, kata guru kami, jangan berbuat apa yang kada disukai orang, tapi berbuatlah apa yang disukai. Nyaman ber. Apabila terlakukan yang kada disukai, minta maaf. Bila orang melakukan kepada kita yang kada kita sukai, kita maafkan. Apalagi menyambut malam nisfu Sya'ban. Insyaallah nisfu Sya'ban tahun ini, karena di malam yang baik, di antara semua malam yang baik, yaitu malam Jumat. Malam Jumat itu Sayyidul Ayyam, pimpinan semua hari. Apa dia? Jumat. Maka setiap malam Jumat, setiap Jumat amal kita dilaporkan kepada Nabi dan kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Kemudian pulang malam Jumat itu malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu laporan amal kita selama setahun. Maka itu kita berusaha di malam yang baik, malam nisfu Sya'ban, malam Jumat. Tidak ada malam yang lebih baik setelah malam Lailatul Qadar dibanding malam nisfu Sya'ban. Karena nisfu Sya'ban itu, kata malaikat Jibril, malam ampunan Allah kepada orang yang beramal di malam itu. Kecuali yang tidak dapat ampunan Allah, pertama musahinan, orangnya berjingkil-jingkilan, menyimpan marah, berdendam, kada pemaaf-maafan. Maunya kita pemaaf-maafan jangan menyimpan marah sampai nisfu Sya'ban.
Kalau masih menyimpan marah, kejengkel-jengkelan, malam nisfu Sya'ban tidak dapat ampunan. Melatih diri kita memaafkan kesalahan orang. Ya, kalau bisa bighairi sukhtin, dengan tanpa jengkel. Tapi kalau pada awal juga marah maafkan dia mulu. Biarlah agak jengkel sedikit, tidak apa-apa lah. Karena menghilangkan jengkel itu berat. Saya melihat di Indosiar film Suara Hati Istri. Lakinya nih mabuk dengan wanita lain, ditinggalkannya istrinya, duit bawanya lari dengan bibini itu. Rupanya bibini yang bini kedua ini kada baik, lalu bini Tuhan ditinggalkan, terabaikan, luntang lantung mencari nafkah untuk menafkahi anaknya. Sekalinya membuka tukang jahit baju, asalnya tuh rupanya bagus, jahitannya banyak, yang mau bahkan sampai bakaryawan betoko, akhirnya suki. Rupanya nang laki ini dapat bini kedua tadi menghabiskan hartanya, akhirnya jadi gelandangan, minta sedekah, tinggallah di toko tadi. Keluarlah yang punya toko, Pak Hajud, ini ku mantan suami saya. Pak Hajudnya bersungkur-sungkurnya di betis bininya, minta maaf, minta maaf. Janang bini sudah kumaafkan sejak dulu. Senang lakinya nih mendengar sudah dimaafkan, berarti bini kada sari. Kata nang laki, aku ingin kembali kepadamu. Nah, kalau itu Jisidin, engkau sudah tidak ada lagi di hatiku. Oh, katanya. Lalu pergilah lakinya. Begitu lakinya pergi, ini penyanyi, ku menangis membayangkan. Nah, jadi memaafkan aja, tapi masih menangis membayangkan. Berarti ada jengkel, masih jengkel, masih ku menangis membayangkan, masih lagunya. Akhirnya judulnya, setiap kebaikan yang kita tanam tidak mesti kebaikan yang kita buai. Nah, tadi judulnya pulang. Ribet film Indosiarnya. Aku kalau di hotel aku melihat film Indosiar, aku cari bilang ada berapa tahun pelayannya. Dia pun nomor berapa Indosiar kami jadi pelajaran. Nah, makanya dahlah, maafkan aja, maafkan. Masa kalah dengan film Indosiar. Film Indosiar jadi maafkannya. Nah, walaupun agak jengkel dikit, karena malam nisfu Sya'ban itu kita harus bermaaf-maafan. Ulun memperhatikan kawan-kawan di Banjar, bila inya SMS ujungnya mesti minta rela, minta rida. Kadang awal SMS itu ampun maaf. Kalau bahasa kita minta maaf, ampun maaf ngarannya. Kami ban mobil kami itu kempes di kompak, bayari duit sesuai dengan upah 2.000 kah berapa. Begitu diberi tuh, terima kasih, berilaan, minta halal, minta rida. Coba kenapa maka minta halal, minta rida? Karena mungkin anginnya kurang. Karena ban mobil itu pada kampis benar, jadi sedikit dilindungi angin, tapi tetap 2.000. Nang sauteng tadi kempis benar, jadi banyak angin masuk. Cocokannya 2.000, anginnya banyak masuk, ini sedikit saja masuk 2.000, jadi minta halal, kurang angin. Kita nang mengumpat minta halal juga, kalau kebanyakan angin. Orang ukurannya mungkin angin itu 10 aja, soalnya awak separuh kampisnya, maka 40. Kencangnya nang belakang berarti 20, berarti terlapis 10. Aturan itu kali mengumpat minta halal, minta rida, terlapih anginnya tuh. Hati-hati. Minta halal, minta rida, minta rila, minta rida itu jarang tertinggal.
Apabila sudah top, minta halal lah, minta ridha. Nah, lebih kurang membaca kita, mohon maaf lahir batin. Kadang-kadang kita di sini menunggu hendak hari raya, hanya ada mohon maaf lahir batin. Mestinya setiap saat mohon maaf lahir batin. Apalagi makan di warung tuh hendak berilaan, maka sudah dibayari berilaan paknya. Mungkin ada cecedok kuah dan roteng tadi. Apalagi kita nak menjual harus berilaan. Kenapa? Kan ada sisa tuh. Sisa kan dibayar. Soalnya hantamnya padanya orang tuh. Kan dibayar tuh. Ya, intinya mengambil sayur, mengambil sambal hundang. Dikikong dia mengambil tetap dikong. Walaupun dikikong mengambil hundang, tetap dikong. Lebihnya 15 saja. Nah, yang 15 itu bagaimana? Berkurang, karena bayar tadi. Ini tuh membayar bukan bayar hundang 3 ikong, tapi bayar ikong sepiring. Boleh dibakar. Bila banyak kita unai, apabila tak unai ikong sepiring. Makanya aku ada hendak kok, pokoknya bisa tunggu, aku ambil kok tuh bungkus. Tahan lagi santri. Kenapa? Banyak kok punya. Nah, kalau inya bulik, ini itu kan dikumpulkan lah. Mungkin dimakan oleh tukang sajikan daripada terbuang ya. Tapi apabila minta halal, makanya begitu Pak, minta rela, minta ridha, baiknya kayak itu. Kenapa? Ambatnya udah tinggal situ. Kenapa? Lah hitung sepiring, berarti kan sisa tuh ambatnya. Karena ambatnya minta halal, minta ridha, kalau kita makan anak buah. Karena mun kada minta halal minta ridha, nyaka diridha dibayarinya. Kalau boleh dimakannya juga bermasalah. Makanya minta halal, minta ridha lebih kurang. Nah, kita gini juga minta halal nang makan, mungkin nanti itu kuah nang sebenting, yang kuah kada bayar bang. Jadi kalau kada bayar makan di warung kuahnya aja jangan masalah. Duki kuah semuanya. Lauk apa Pak? Deblauk. Kuah aja. Tapi kalau di Banjar hebatnya kalau makan yang hitung lauk aja, nasi gak ada. Makanya aku di Kapuas. Di sini guru aja orang makan, apa aja banyaknya nasi yang dihitung. Yang dihitung lauk, kamu itu kemana untungnya? Malih saja menghitung lauk nasi. Berbijian menghitung lauk. Mau ikannya kalau dihitung tadi kan 2 hempel ikan tuh, jadi mau hilang tempe berarti hempel kalau dibayar. Mau nasi ke metong, aku metong sesanduk berapa biji nasi, kuok metong habis betul kalkulator. Ya po, mau itu kami yang kita hitung juga nasi sana, cuman langsung dibayar sepiring nasi. Nah, kan sepiring nasi itu kita menjual umpama sepiring nasi 5.000. Lah kadang-kadang kan terlebih kita mengaut, kadang-kadang terkurang. Padahal ukuran 5.000 di kawan tadi kan mau dihitung nasinya 100 biji. Nah ini kita mengotakkan 80, berarti kurang 20 biji tuh. Makanya minta halal Pak ya, minta ridha, aku lebih bagus. Bila berjualan berilaan, lebih kurang minta rila, minta halal, aku lebih hati-hati. Karena ada terlebih, ada terkurang. Apalagi ambatnya udah tinggal di situ. Nah, bagus kan diamalkan gitu. Minta ridha, minta halal, lebih kurang. Nah, jadi kada usah mempertahankan marah. Yang kedua katanya orang yang kada dapat ampunan itu uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Jangan dibuat menangis kedua orang tua. Pantang air mata kawitan itu jatuh sebab kita tuh pantang, tuh pantangan tuh. Kesian naik ulun kadang selalu orang tua mengeluh turbuyan biji mata. Ya tadi pun ada lagi yang mengeluh turbuyan biji mata, anaknya kayak ini kayak itu. Jadi kita nih berusaha
Jangan membuat jatuh air mata orang tua. Jangan membuat sedih orang tua, karena inya sudah puas menangis, inya sudah puas sedih ketika kita garing lagi halus. Masuk angin, melubak timbunan, itu tanda sakit parut kan? Bahan mengambil minyak tanah, mencolok di lampu toloh. Lampu toloh kan ada colok pas itu. Nya katanya kada bagus minyak tanah nang asli, nya minyak tanah buat sakit parut tuh nang ditolok tuh. Colok pas itu kapokan liboy bubu minyak tanah anak kasihan. Menangis bepangsa, nya tetangis mamanya abahnya. Kenapa anak kada mau ampe? Ya Allah, bila dingin umi muntah, ay gelisah, sadih, hara kawitan. Nah, sudah kita kenal ni jangan mulah susah kawitan. Toh, sidin sudah susah. Mencigu ulang, ya, ujian. Habis nang buntu tikar tu diambil. Apa tahu tu? Ada kan orang tikar tu, ambil, hendak guna. Tambah ke, jeput. Bertambah kan mencigu. Ikan masuk Ustaz ya? Ikan menua ini jadi ada lagi. Jika palak ada diambil lagi, tahu nak ganti orang bahari kalau mencigu mesti tikar tu dicari gitu. Nang kasih kompor kucing dong berubah, nah itu diancam kepala. Nah, susah kawitan sudah maharagu kita. Sudah nang berhasil nih, aduh salah lagi kita mulai susah kawitan. Berbakti dengan orang tua, dosa kita diampuni Allah. Jadi menurut orang tua sudah meninggal dunia, kita ganang sidin malam nisfu Sa'ban. Apa yang dirasakan sidin di malam yang mulia nih? Nyamankah adakah? Kirim takdil, baca doa, doakan orang tua dalam kuburan. Bahagianya, senangnya dapat kiriman dari anak-anaknya. Kalau sudah mati, kalau yang hidup, bila kita ke pasar, nukar senangin dua, sebuting hagin abah, mama syuting kita, tapi nang aloi di mama nang kenal kita. Kita banyak pangan nak kayak, banyak berdua ini, orang habis minang kenal, nang penting sama apa dikan senangin, gitu. Nukar undang, nang sekilo nang ganang, setengah kilo nang halus. Nah halus sih kita, kayaknya ketulangan main. Abon nang ganal nggak mau kalulur nang gitu. Mau haloi kan nyaman kalau berarti mau ngunyah lagi. Bapak yang berarti sama pada undang. Kadang kita sudah Tuhan lah. Atau undang haloi pada undang ganal. Aku kalau tulak orang arwah tuh ada undang gelak, ada undang bajang nang kuyak nal haloi itu. Aku milihin tuh. Nyaman lama. Ada banyak masalah. Punya taguk. Mengenal punya kagok kalulunan minum pulang. Jadi banyakan minum kan nyaman lagi makan. Jadi nah halo itu aja. Nah dibuat nyaman supaya kita dosa diampuni. Nah ketiga, yang kada dapat ampunan siapa? Orang yang memutuskan tali persaudaraan. Nah kita nih dengan tetangga, dengan kawan, jangan berubah. Jangan putus, jangan bersisinggungan, jangan bersisinjiran. Apalagi imbah pemilu nih. Aduh sama orang itu lagi barang sudah selesai. Dah kita bermaafan aja, andai kata tersalah cakap. Ya sudah ampihan dah. Main gula selesai dah. Terus nyipak gula lagi. Orang ampihan dah main gula. Awak surangan sipak sana sipak sini hubung ulan. Nah makanya kita sudah selesai ini bermaafan ya lagi main gula selesai dan hendak pulang kena 5 tahun akan datang main gula pulang. Nah jadilah grup nang agak kuat sedikit supaya menang. Nah, kita ini kan nang nyaman tuh ilmu simpakul di mana batang timbul itu hinggap. Hinggap jelas dia batangnya tinggal gitu hinggap cari ya nang timbul sedikit. Udah tinggal melacong ulang kita sudah lah. Nyaman ya masih pakol ha. Ada beresiko, pakolnya beresikonya
Simpakul kan suah lamas, nya pintar. Bila sapu donok tenggelamnya melacong, nya tahan naik ke ilong asal timbul. Nah, jadi kita kada usah memutuskan tali persaudaraan sehingga kita kada akur sedikit bersinggungan, sedikit bersindiran, banyak lagi nang lain nang disambat. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, kita baca juga. Padahal ada dua nang timbangannya berat, ya. Saqilata ini fil mizan, berat dalam timbangan. Tapi khafifata ini fil lisan, ringan diucapkan. Apa dia? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Itu ringan saja, ringan diucapkan, tapi pahalanya ganang. Ya, kalau waktu Nabi Isra Mi'raj dan Nabi Ibrahim hendakkah bercocok tanam di dalam surga karena tanahnya subur, tanahnya luas. Apa taman-tamannya? Subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ya, ada tuh. Ada apa tuh nang dilagukan nang oleh Arifin Ilham apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau dibaca 5 pohon nang tumbuh. Sawat nang orang semyang tasbih membaca 300 kali 5. Nang berapa yo? 1.500 pohon tumbuh. Nyamannya. Jelas tuh pahala aja. Daripada nyambati orang, menyindir-nyindir orang sakit hati, bukan nanam pohon, merubuhkan. Maka itu nang nyaman, ada usah suka membahas ambatuan. Ku ampusakum wa ahlikum nar. Nang penting jaga diri dan keluarga dari api neraka. Ada usah sibuk membicarakan orang lain, apalagi menyambut nisfu Sa'ban, timbahan itu karena menyambut bulan suci Ramadan. Puasa pulang di siang harinya, beribadah di malamnya, makan sahur pulang. Karena tang Jumat itu ke pasaran pulang mencari iskindul, tukar behimat kita sampai ke rumah menang tak makan, menang di pasar maka ya Allah melihat martabak tukar, melihat nang iskindul tukar, teh es tukar, pukat tukar, saking hausnya sekalinya menang paiyanya. Jadi nyaman tuh banyu tuh ngolah surang aja, nukar es lah sebutin apa nang disukai, jangan mau banyak-banyak kita tak buang mubazir hukumnya. Sayangnya hendak memberi ke orang sebelah juga buka kekanyangan juga. Tapi kita alhamdulillah di tahun kali ini sudah puluhan tahun puasa nisfu Sa'ban itu bermasyarakat. Bila ada puasa nisfu Sa'ban itu supan seorang. Anak warung itu supan, kelihatan orang cangang, orang itihi. Asal bulan Ramadan. Maka itu dah. Tapi nisfu Sa'ban, waktu ulun PHI sudah mulai bulik di Jawa, Ibam. Kekanakan puasaan, santri itu puasaan. Kalau dulu kami waktu di Jawa masih kada habis puasa belum. Kalau ini santri Al-Baqiyatus Sholihat tuh hampir seberetaan puasa. Supanlah gurunya ada puasa. Cuman kadang aku ada puasa juga. Kenapa? Sebab karena kadang saya mengisi nisfu Sa'ban keluar kota. Jadi enak makan sahur itu supan. Minta makan sahur itu supan. Kalau ke isok ada tunai. Maka di perjalanan dalam bot lapar aku pulang. Nasi orang karas pulang. Kio aku makan nggak tahu makan nyanyi. Akhirnya ada puasa kok. Jadi aku nyuruh orang puasa, jadi pahalanya kita bagi 2. Aku yang nyuruh. Habis ngali puasa di perantauan. Ada yang ini saya mengambil nisfu Sa'ban di Talokulupi. Itu bisa insya Allah. Karena Talokulupi kada jauh. Timbang itu boleh langsung ke pasar, makan di pasar, kena langsung makan sahur. Telepon kawan, pura-pura tak kawan ini kena membayari bulan-bulan. Jadi saya dulu orang bayari. Dengan bayari orang tak dulu, salah seorang juga bulan lembat.
lalu kedua orang bayarin. Nah, jadi jangan memutuskan tali persaudaraan supaya apa? Dosa diampuni berganti dengan rahmatnya, sehingga menyambut bulan suci Ramadan betul-betul kita suci dari kesalahan. Yang ketiga, amalannya supaya selamat kita nih jangan mengharap pemberian orang. Jangan mengharap pemberian orang. Nah, mungkin yang mana ya? Ada bakal diberi orang. Aku nih ngalih, ulun nih ngalih. Tulak ceramah. Memang ijul kita tuh ya Pak. Ini pengajian ini malam ini ijul lagi penguji aja pada mampir kesayangannya pulang. Hampir. Ada boleh mengharapnya kan boleh. Kan ngalih kan. Cuman bila ada yang memberi ambil. Tapi mengharapnya tuh kan boleh. Kan ngalih kalau membersihkan hati itu. Ada harapan. Yang mengundang jauh lah pulang. Maka turun sawit 200 ton sebulan. Atau ada harapan. Harapan apa? Mudahan lebih. Nah, itu mengharap namanya. Makanya ulun membangun pesantren. Ini maulah pulang 17 kali 15. Jadi mana aja ulun ceramah, duitnya ke situ. Jadi ulun ambil. Paling tak pokok duitnya. Nah, membesilah ada lagi memperkaya diri. Jadi ulun ada mengharap tuh. Ada bapak agen pembangunan pondok pesantren, kayak orang minta sumbangan wakaf. Orang minta sumbangan kan agen pembangunan kan mengharap. Ada bapak, karena bukan untuk pribadi. Jadi ulun kada lagi untuk pribadi. Makanya ini belum mencok lagi. Maka 17 kali 15 2 tingkat pulang. Itu kalau dihitung se-M tuh, paling kurang se-M tuh. Nah, jadi menulun ceramah di 2 tahun lagi habis ke situ Pak. Maka dihitungkan apabila selesainya. Karena menghindar, jangan mengharap. Ya, karena undangannya jauh. Nyebrang transit pesawat. Kan dapat dibayangkan lah, kalau sesuai dengan perjalanan. Perjalanannya kan transit. Berdua aja kan 6 juta di perjalanan, pulang balik kan 12, belum lagi mobil, belum lagi di hotel. Nah, berarti orang yang mengundang itu kan kuat. Berarti kalau tambangnya 12 itu kan amplopnya paling kurang segitu juga. Nah, timbul harapannya. Amplopnya 200.000 habis ke bang uji. Ada pakai transit lagi, langsung aja udah parkir di depan rumah. Hitung matematikanya. Lalu kejauh ini tadi ada mengharap. Mengharap tuh ada boleh. Hendak selamat tuh jangan mengharap-harap pemberian orang. Bila diberi orang berarti rezeki punduk. Bila orang kada memberi bersabaran, mudah-mudahan ada nang lain kena lapas saja. Imbah punduk selesai, ya. Mun mengharap kemana-mana ceramah mengharapkan pemberian orang tadi. Kenapa tulak mengharap supaya banyak. Karena akhir bulan betong. Nah, makanya ngalih. Ada yang ngomong. Aku mendengar seorang bahaya bulan Rajabnya guru panen nih ya. Mohamo yang panen. Aduh. Bukan mengharapnya itu. Ya. Ada apa-apa ay. Jadi menurunkan lapang lah sudah. Karena duitnya makin pundok. Jadi berapa memberi berarti amal jariah orang panitia. Ya panitia mungkin 1.000 orang sumbangan. Akhirnya kan ulun bangunakan ke pundok nuker samin kan karwasi ya. Jadi mengalir kayaknya. Jadi dirinya untuk inya saya perantara aja untuk menyampaikan. Nah,
supaya lapas lo, mudahan kena lawas-lawas bisa, jangan mengharapnya tadi ya. Sahabat Umar diberi Nabi sesuatu, setelah diberi uja sahabat Umar, jangan dulung ka ulun, karena masih banyak yang membutuhkan, yang memerlukan daripada ulun. Uja Nabi, ambil hulu, ambil. Yang penting ikam jangan mengharap. Bila dijulungi ambil, bila ikam merasa perlu pakai, bila ikam kadang merasa perlu, nang lain memerlukan, julung ke orang tu pulang, tapi ambil hulu, ambil hulu. Hanya julung kita merasa kadang memerlukan, bukan kita kadang memerlukan, cuman ada yang lebih memerlukan, julung ke situ. Tapi ambil hulu, nang dilarang itu maharap. Itu kita ni kadang boleh tulah undangan gitu, kita kadang boleh maharap-harap tu. Hendak napa kadang biasa orang marah kan marah-harap dia lapar kau makan dulunya tulah. Ya, marah-harap belepar dari rumah sampai ke orang tahlilan. Sekalinya orang mancok jembu. Oh, kalau yang tamu bubur kacang, ya aku doang tamu deh. Asli dah sama bubur kacang. Amon nang tamu jembu tu, bangko, abang sepupu. Baca anu acaranya selamatan rumah, baca berjanji sampai habis, tahlilan jam 10 aja bang tuh, caranya keluar itu, kicap, awan cabai rawit begiling, alhamdulillah ya bang, nih mau ada soto nih, intak situ lah pokoknya, sakalnya jambu agung, aduh, kebukan parut balik, nah itu kan gak mengharap. Orang makan dulu di rumah. Sampai kita nabi lama mancok kan cuci mulut. Kita kan datang kan bukan untuk makan. Kita datang kan memenuhi undangan. Kita datang membantu tuan rumah mengirimi kedua orang tuanya. Agen tabungan kita mati. Bukan anak makan di rumah banyak kayak nasi. Nasi di rumah ada, lauk ada. Lagi apa marah-harap. Cuman bila asal tahan, kada lapar belum, jangan makan. Jadi makan di orang aroh. Cuman sudah parut gerukan, itu masih mengharap kada kau ada. Kan barang kau lapar, tentu mengharap. Tapi kalau sudah makan, gimana kita mengharap? Ya, jadi bila orang bertahlil kita. Bila orang berdoa, amin. Bila ada hidangan keluar makanan, bila kedai berikan. Bila dia mau undang pulang, jangan tulakan. Nyaman loh pak. Marah-harap tarot. Ngalih. Jadi hendak nang mengikuti jejak orang hebat itu ngalih, bukan nyaman. Kemudian yang keempat, tetapi engkau hendaklah memberi kepada mereka. Kita kada perlu mengharap kebaikannya, tapi kita nang memberi kebaikan. Kita kada perlu mengharapnya menghormati, tapi kita yang menghormati. Itu jangan tersalah pasang dalil. Yang 4 perkara tersebut adalah sifat kepujian dan kebersihan batin manusia bagi barang siapa berperangai seperti itu, dia dicintai oleh Tuhan dan manusia. Sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallahu wajhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Berpalinglah engkau daripada dunia, niscaya Allah mengasihi engkau, dan berpalinglah engkau daripada barang yang ada pada manusia, niscaya manusia mengasihi engkau. Perkataan musannif itu diambil dari perkataan Imam Khatim Al-Asam tatkala ditanya oleh Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, katanya, apakah yang menselamatkan kita di alam dunia? Imam Khatim menjawab dengan yang 4 perkara tersebut. Bila orang salah, maafkan. Yang kedua, jangan buat salah. Yang ketiga, jangan mengharap kebaikan orang. Yang keempat, kitalah menaburkan kebaikan kepada semua orang. Kemudian ta'allumul ilmi syar'i, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala
asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.